Islam niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nah hadis qudsi Allah dawuh qasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain. Sebagai lewat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Oke. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita mau misalnya ya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam, bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Boten kami tubuh, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi kok. Tiga Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Nah, dia rasa tidak no. Nah, mau hormat nanti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa, tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya
saya pribadi menghormati sultan, gue wong dia. Atau kue menghormati sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah. Kalau buatan republikan, buatan sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya di SBY itu kalah. Prabowo. Ya kalau balen. Ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Bukan jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kuti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengeran kok sanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi bisa kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bisa. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan model kayak Gus Nane itu ono anania ya, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan hormat itu nganti sepi. Wes ngono aja umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, ndalah lagi napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung. Misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wama qadarullah haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngerti hadis tadi Nabi hamidullah udah sabtu. Buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem niku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazim nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Itu kau nak bakat manusia belas. Sebab ni kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apa mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Itu malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh tahu lagu dengan rasa dimuji itu. Memang terus Gusti kula nggih jaga. Pangeran rokok kok muji terus.
Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Aku tak lupa neraka sih muji aku. Lu nopo hubungannya neraka be kula. Hubungannya kula bejinan dia muji. Kalau neraka dia butuh bukan nanti nopo. Kalau lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Mau malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar. Bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lalu Pak nyembah aku, aman muji aku. Mungkin yang rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kaulah ya muji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa kalau bahasa balaghah jenis kalam kobar. Kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam budur. Ke makam apa? Budur. Nah makam budur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budur wa iya. Kula namung nyembah jenengan namung tulung teng jenengan. Mari perkara wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada Fatihah dibari Malaysia Utik. Orga nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini eling-eling. Mulane kula bolak-balik matur, kula sederenge memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat, misalnya kita fakir, ibadahnya sabar, kita kaya ibadahnya zakat, kita alim ibadahnya mulang. Nah, kasus sekolah ini misalnya ditekdir yang ben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian sudah orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Senang wedoan, nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing gilo, senang omongan dikeng-dikeng wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pantangannya wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa itu mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ya, ruang
Mau kowe kaji ping 100 ya. Apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatub robban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, wong tak entek arep kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Ketika kok tiga rukin barang ditampung di oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman tabah. Waladina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma'al dari kaya kok asaman terus diuduk kaya kudimaran terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukumnya pengenan baku. Walain kafar itu mina agak sini kok. Lasa itu orang istisna juga orang ilaman tak orang. Langsung gue disyukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok gitu lho. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asad sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Sip. Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami dan dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewe iso syukur enggak? Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem, merawat apa bersyarat. Jika sekolah saat ini, kalau kandani. Anak kulo tesek kelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa di surga misalnya pas mulang pas senang pengiran bukan apa-apa. Memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok?
Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau pengirannya, termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madem dan wah Gus Bae ini Serawali, saya kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai ini. Wong ora penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madem mesti makhluk pengiran tenan. Kita pusat ana koyo pengiran omongane penting. Wah, lah kok pintu? Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kalau ulama paling biasa-biasa mawon, masalah tauhid pun pakem. Mana biar kula mbok iki kenan wiridan sewu CPD kula salah klasmen. Oh, dene kakean kula, tak wiridan pengiran kula kula. Saya mulai ngaji ini kemarin ini sih kula niku buak Pak, nek wiridan kula niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kisah ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Ulama ora wali wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran nggak bisa mertuanya. Oh, alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nggak kompensasi apapun. Paham ya? Senengnya ngenteni ono sing hormat, susah ono sing leceh. Salah opo kita di wong Islam iki nganggep manusa ten. Soal apa Madem dan pangeran ngomong uang apiannya dia. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir falikri jarohu falikri baik. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yaumil akhir. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa itu contoh terjadi? Hormat juga umum video. Wih, PKI nak mengingatkan ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue orang orang memang gini kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, gitu loh. Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang nggak bolak-balik guyon. Aku ini ulama serah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayyuminu billahi wal yaumil akhir. Falikrim syarahu, falikrim baik. Falyakul khairan awliya muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ingin bila wali akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang bintiur, tebar pesona, biar punya daya tarik, itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang loko. Sekarang juga dimulai.
Ora usah bayangno, wah iku makom dulu gak dulu namanya gak itu kudune ngono dunya. Nah dari Nabi at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah satu nama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, ngenteni urip. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat dia ini ora iso janggal. Beda politik wis grem. Wes biasa. Apa senenge kok repot, kakean tam. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jika pangeran lagu partai politik ibadahnya kontra apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau lagi kasar makanya ya lewat ngaji lagi yang tak jadi menggawurikan kalau pimpin ya. Kalau pimpin masa Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu lewatnya. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut mung dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikei dhuwit yang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikei mangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong nek keimanan mergo sing digano, rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Lah mbok ekstrem wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku minjah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi ini pangeran. Bahkan dene dhewe loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Itu jenis hijab paham tuh. Kok lu ndelok sudah menteri itu kenal menteri. Jadi kantor. Satu kali. Ada baru. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat Allah. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya